selamat datang di Tutur Channel. Kita ketemu lagi di video kali ini yang tentunya membahas yang sedang hangat di awal minggu ini, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Kita langsung aja, Ayah, gimana? Ya, kalau kita lihat temanya ya, kalau kemarin kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden sama Pak Menteri waktu ada podcast begitu, Mas Menteri itu, hal yang paling didengung-dengungan sekarang adalah tentang apa? Merdeka belajar. Itu luar biasa. Jadi merdeka belajar. Apakah selama ini kita nggak merdeka? Kan gitu pertanyaannya. Apakah selama ini kita ini atau murid-murid itu tidak merdeka dalam belajar? Oh iya, Dani sebagai murid bilang. Berarti artinya apa? Bahwa kita harus merdeka dalam belajar. Iya. Nah, untuk bisa merdeka di dalam belajar, ya, itu juga kita harus merdeka di dalam berpikir. Oke. Kamu merdeka nggak dalam berpikir? Selama kalau kamu di rumah nih, dengan di rumah, kamu merasa merdeka nggak dalam berpikir? Penting nggak merdeka berpikir itu? Kalau orang merdeka berpikir, maka dia bisa menjadi merdeka belajar. Oke. Kalau berpikir saja nggak boleh, mikir saja nggak boleh, bagaimana mau belajar? Iya, betul. Tapi kalau kita lihat, ya, sekarang ini, ya, banyak orang menuntut apa? Bebas bicara. Iya. Gitu? Iya. Bebas bicara atas nama apapun, gitu, bebas bicara. Tapi tidak bebas berpikir. Ngerti nggak perbedaannya? Kalau kamu disuruh milih, ya, kamu milih bebas berpikir atau bebas bicara? Bebas berpikir dong. Bebas berpikir. Bebas berpikir itu tidak merugikan siapapun. Iya. Wong cuma mikir. Kita juga cuma kita sendiri yang tahu. Nah, tapi ini hebatnya kalau kita diberikan kebebasan berpikir, kita bisa mempelajari apapun. Karena kita bebas berpikir, maka kita bisa merdeka secara belajar. Misalnya contoh nih, contohkan nih satu contoh yang sampai hari ini masih jadi persoalan tentang agama. Gitu? Ketika kamu tidak bebas berpikir, tidak bebas merdeka belajar, kamu ini agama apa? Kamu bisa agama Katolik kan? Nah, kamu beragama Katolik, tapi kamu hanya memahami itu saja dan pemahamanmu terbatas. Pemahaman yang terbatas kan menimbulkan apa? Fanatik. Iya. Orang itu kalau terbatas dalam berpikir, terbatas dalam belajar, menimbulkan apa? Fanatik. Tapi coba kalau kamu agama itu kamu pelajari semua, bebas kamu pelajari. Ya, mana ini agama apapun pelajari, bahkan keyakinan apapun kamu pelajari, bebas. Tapi kamu akan terbatas dalam bertindak. Semakin kamu bebas berpikir, semakin kamu bebas belajar, kamu akan menjadi semakin bijak. Dan kamu akan terbatas dalam bertindak. Oke. Betul nggak? Iya. Kalau orang semakin wawasannya semakin bagus, berpikirnya semakin terbuka, semakin banyak yang dipelajari, yang dipahami, kira-kira akan menjadi orang yang fanatik nggak? Tidak. Orang yang fanatik itu adalah orang yang terbatas dalam berpikir dan terbatas dalam belajar. Misalnya seperti kata dalam tempurung. Tahu kata dalam tempurung kan? Yang disebut baik hanya yang di dalam tempurung. Padahal di luar tempurung itu sangat luas. Betapa ruginya ketika kita hanya terbatas di dalam berpikir dan belajar. Makanya jangan batasi pikiran kita. Untuk apa? Untuk belajar. Belajar sesuatu yang yang bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang jelek, kenapa ini disebut jelek? Kan gitu. Jeleknya di mana? Ketika kita lihat, baca, pahami, oh iya benar ini jelek, berarti jangan. Kan gitu. Nah, itulah maka dunia pendidikan itu harus membebaskan, ya, anak, ya, atau pelajar atau mahasiswa untuk bebas berpikir dan bebas belajar, merdeka belajar. Bukan tidak bebas berpikir. Namanya diindoktrinasi kayak kacamata kuda. Gini aja, nggak boleh kamu tengok sana. Itu nggak benar, itu
pakai bahasa-bahasa yang apalah, yang nggak bagus lah, kan itu. Nah itu yang akan yang mengakibatkan. Membatasi. Ya, kenapa sering terjadi persoalan-persoalan di dalam kehidupan ya sosial kemasyarakatan? Karena apa? Keterbatasan, ya, atau membatasi atau dibatasi di dalam berpikir dan belajar. Supaya kamu menjadi bijak, maka harus kamu bebas berpikir dan bebas belajar, atau merdeka belajar. Maka kita menjadi manusia yang merdeka, manusia yang bisa melihat segala sesuatu itu dari berbagai macam sudut. Bukan hanya satu sudut, tapi berbagai macam sudut. Sehingga kita menjadi orang yang bijak. Tidak mudah menghakimi, tidak mudah menyalahkan. Ya, itu yang penting. Itulah dunia pendidikan yang harus kita dukung dari pemerintah. Itu apa? Merdeka belajar. Gitu. Oke, nah ini nih, karena kan Dani kan punya latar belakang itu beragama Katolik gitu ya. Terus kemudian Dani ini kuliah. Kebetulan kuliah di kampus yang Katolik juga nih. Tapi karena Dani itu fakultasnya ini menuntut untuk mempelajari ilmu gitu kan. Sebuah ilmu, dan ilmu itu harus dipelajari dan itu merupakan hukum Islam. Nah, dan itu cukup terkejut ya ketika tanggapan ayah itu ya bagus dong, itu kamu harus pelajarin gitu loh. Maksudnya itu sama sekali nggak yang, kan biasanya orang tua halah ngapain toh kayak gitu kan. Nah, tapi itu cukup terkejut ayah dengan jawaban, ya harus kamu pelajari gitu. Bahkan itu sampai Dani ngulang gitu. Nah, itu salah satu hal yang menjadi wow gitu. Dari hal seperti itu Dani sadar gitu loh. Berarti nggak cuman ya itu aja gitu. Dan kalau menurut Dani nih ya, di perkembangan digital saat ini nih, ya kan. Kalau ayah ini kan bisa dikatakan ini yang guru yang old ya, itu suruh anak-anak yang mudanya aja gitu yang ini. Nah, itu kalau menurut Dani sekarang anak-anak SD, SMP, SMA itu tuh jauh lebih kreatif gitu loh dibandingkan, maksudnya karena semakin berkembangnya zaman gitu. Kalau menurut ayah sendiri gimana ya? Ya. Semakin baik atau gimana gitu? Ya, perkembangan teknologi itu semacam apa ya, pisau bermata dua. Oke. Ya tahu? Kamu tahu? Pisau itu tergantung yang pakai. Iya. Ya tahu? Iya, nah, betul. teknologi juga sama. Jadi tidak ada yang salah dengan teknologi. Tidak ada yang salah. Iya. Nah, tetapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu menjadi penting. Bahwa kita pernah nggak salah menggunakan teknologi? Pasti pernah. Iya. Orang yang coba-coba kan, iya, ya, betul. ya wajar saja. Tapi tidak bisa disalahkan teknologinya, kan gitu. Oke. Nah, misal sekarang apa ya anak-anak lah, pertumbuhan anak-anak, perkembangan anak-anak tentang teknologi. Ya kita sebagai guru, sebagai orang tua, apa harus mengarahkan. Teknologi itu manfaatnya apa? Untuk apa? Ya itu manfaatnya apa? Untuk apa? Benefitnya apa? Terus kalau salahnya nanti akan seperti apa? Itu harus dijelaskan. Harus harus diarahkan. Jangan sampai teknologi itu menjadi bumerang atau menjadi alat yang justru menghambat kita. Kan gitu. Tapi justru teknologi mempermudah. Itu contoh sekarang ini pandemi kan. Dengan adanya pandemi, belajar lewat rumah kan, work from home, itu sekolah dari rumah, itu kan teknologi. Kalau tidak ada teknologi seperti sekarang ini, susah. Bagaimana coba? Nah, itulah perkembangan yang harus kita sikapi secara positif. Bahwa semua ada dampak pasti, tapi kembali lagi dikembalikan kepada kebijaksanaan kita. Bagaimana kita memanfaatkan sarana teknologi itu. Ya. Ini kayak kita ikut seminar ya, memberikan webinar online. Oke. Kan gitu. Iya. Nah, apalagi anak-anak muda. Kalau ayahnya itu gaptek ya. Tapi dalam konteks mendukung, mau membuka diri, mendorong, anak-anak muda. Jadi apa nih? Anak-anak itu bagaimana nih? Bagaimana harus kita dorong, harus kita dukung? Iya. Jalannya seperti apa? Iya. Nah, kita nggak menguasai itu, tapi kita harus melalui dukungan. Maka kalau Ki Hajar Dewantara itu kan bilang,
ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Jadi di depan, di tengah, dan di belakang. Ya. Bagaimana ketika di depan? Ya toh? Bagaimana ketika di tengah? Bagaimana ketika di belakang? Peran kita, ya, sebagai orang tua, sebagai guru, bagaimana peran itu diperankan kepada anak didiknya? Bagaimana mendukung anak-anak itu bisa menjadi bertumbuh, menjadi sehat? Sehat apa? Secara fisik sehat, secara batin sehat, secara mental sehat. Kan iya, gitu? Iya. Nah, itu yang penting. Iya. Itulah pesan. Nah, menurut ayahnya dalam Hari Pendidikan Nasional ini ya, merdeka belajar, merdeka berpikir, beradaptasi terhadap perubahan. Beradaptasi. Kita beradaptasi toh. Kita tidak bisa menghindari, tapi selalu beradaptasi atau menyesuaikan dengan perkembangan arahnya kemana, bagaimana. Benar begitu. banget. Itu. Nah, untuk dunia sekarang ini tuh yang Dani lihat itu semuanya itu lebih mendorong ke kemampuan anak itu apa gitu loh ya. Tapi sebenarnya satu yang Dani khawatirkan ini ya, kalau misalnya di dunia persekolahan nih, kalau Dani lihat itu karena kan sekarang dengan majunya teknologi, terus dengan ketemunya di Zoom, kalau menurut Dani sesekali itu perlu untuk misalnya kayak masuk sekolah ketemu gitu kan ya, karena itu kan membentuk karakter juga, terus juga dia dalam bergaul berteman, terus dia juga maksudnya attitude dengan orang tua, dengan guru itu kan perlu kan ya. Kalau menurut ayah perlu apa enggak itu? Ya kalau untuk dunia pendidikan dasar ya, TK, SD, SMP ya, itu kan masa-masanya untuk bertemu kan itu kan. Kalau mungkin kalau dunia pendidikan tinggi mungkin berbeda ya, karena udah dewasa. Tapi kalau anak-anak ini kalau nggak ketemu emang sulit. Pakai online terus semua ya sulit. Makanya kita setuju, kita harus dukung pemerintah itu sekarang dengan adanya vaksinasi untuk guru kan gitu kan, diprioritaskan guru diprioritaskan vaksinasi. Untuk apa? Biar segera terjadi pembelajaran tatap muka, meskipun tidak maksimal, tapi ada, sehingga ada interaksi antara guru dan murid, antar murid, itu penting sekali. Karena itu kalau tidak ada, sekolah kan bukan hanya masalah pelajaran di kelas, tapi menyangkut masalah membangun relasi, membangun hubungan sosial. Dan sebagainya. Membangun karakter ya gitu. Iya. Gitu dulu mungkin ya. Pembicaraan kali ini seru buat tutur lovers yang menyaksikan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga kita semua merdeka belajar. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa kasih tombol like dan kalian share ke teman-teman kalian, ke orang tua kalian dan ke guru-guru kalian mungkin, ya kan? Oke, dan terakhir jangan lupa tuturin aja. Bye.